Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya harap kalian pagi ini sudah sarapan sehingga nanti bisa mengikuti pembelajaran PAI pagi hari ini dengan baik tanpa rasa lapar. Anak-anakku kelas 6 yang saya cintai, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hari akhir. Sedikit saya ulangi bahwa hari akhir adalah hari berakhirnya atau hancurnya seluruh alam semesta. Hal itu ditandai dengan hancurnya seluruh alam seisinya. Bumi hancur, planet-planet bertabrakan, matahari bertabrakan dengan bintang-bintang yang lainnya. Manusia bagaikan anai atau bagaikan kapas yang berterbangan. Kemudian hari itu tidak ada manusia atau satu makhluk pun yang selamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Hari akhir sendiri tidak ada yang tahu kapan datangnya. Hanyalah Allah yang tahu rahasia ini. Namun kita bisa melihat beberapa tanda-tanda hari akhir. Ada tanda kecil hari akhir dan juga ada tanda besar hari akhir yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Anak-anak, pagi hari ini kita akan berganti materi tentang Asmaul Husna. Materi ini sudah kita pelajari sejak kelas 1. Sedikit mengingat untuk merefresh atau untuk merefresh pikiran kalian tentang Asmaul Husna. Masih ingatkah kalian apakah Asmaul Husna itu? Yang tahu silakan komen dalam tayangan ini. Setelah selesai video ini saya tampilkan. Komen terbaik akan mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, Asmaul Husna yang sudah kita pelajari dari kelas 1, tentunya kamu sudah hafal jumlahnya ada 99. Dari 99 itu beberapa sudah kita pelajari, di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Nah, pada kelas 6 ini di semester 1 yang akan kita pelajari yang pertama adalah As-Somad. Apa? Ya, betul. As-Somad. Apakah As-Somad itu? Mari kita perhatikan dalam surah Al-Ikhlas, khususnya di ayat kedua. Namun akan saya bacakan keseluruhan dari surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, sekarang kita perhatikan ke papan tulis. Saya akan menuliskan tentang Asmaul Husna As-Somad. As-Somad kita tulis seperti ini. Nah, ini tulisan huruf hijaiyah As-Somad. Tahukah kalian apa arti dari As-Somad? Banyak artinya. Ada yang mengatakan As-Somad itu tempat meminta.
Ada yang mengatakan tempat bergantung. Ada yang mengatakan tempat memohon, tempat meminta, tempat bergantung, tempat memohon. Ketiga-tiganya benar, betul. Maksudnya apa? Tempat meminta, tempat memohon, tempat bergantung. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat, sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk kita mintai pertolongan, satu-satunya zat yang berhak kita mohon perlindungan darinya, satu-satunya zat yang kita harus bergantung kepadanya. Tentunya kita sebagai manusia mempunyai banyak kebutuhan. Kita sebagai manusia mempunyai banyak hajat, mempunyai banyak permohonan. Oleh karena itu, jika kita mempunyai hajat, kita mempunyai harapan, kita mempunyai sesuatu yang belum terlaksana, mintalah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mempunyai sifat Asmaul Husna As-Samad. Allah tempat meminta, Allah tempat memohon, atau Allah tempat bergantung segala sesuatu. Loh Pak, saya pengen pintar, tapi kok gak pintar-pintar? Bukankah Allah langsung memberi? Seperti itu. Nah, betul, Allah itu akan mengabulkan setiap permohonan, setiap permintaan manusia. Bagaimana dalam sebuah ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku, kata Allah, astajib lakum. Maka aku akan mengabulkan, aku akan menjawab permintaan itu, aku akan menjawab permohonan itu. Akan tetapi Allah tidak serta-merta langsung memberikan sesuatu itu padamu. Memang ada kalanya Allah itu langsung tunai ketika ada permintaan kepadanya, langsung diberi. Contohnya permintaan dari para nabi. Mungkin kamu pernah mendengar cerita ketika waktu itu Nabi Nuh memohon kepada Allah supaya menyadarkan makhluknya. Allah langsung turunkan, Allah langsung jawab permohonan Nabi Nuh. Dengan apa? Dengan menurunkan banjir bandang. Itu cara untuk menyadarkan umat Nabi Nuh. Kemudian Nabi Musa, ketika dia terjebak antara lautan dan kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya, beliau memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku jalan. Nabi Musa cukup melemparkan tongkatnya ke laut, otomatis Allah membukakan jalan kepadanya agar bisa melewati lautan merah tersebut, sehingga beliau beserta bala pasukannya selamat, sementara Fir'aun beserta pasukannya tenggelam di laut merah. Mengapa? Karena mereka adalah para nabi dan para rasul yang sudah tingkatannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, Allah langsung mengabulkan. Ada dua yang ditangguhkan, ya, tidak langsung, ya, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, ya, mungkin juga nanti setelah di akhirat permintaan kalian akan dikabulkan. Yang pasti Allah akan mengabulkan segala permintaan, segala permohonan yang kamu minta kepadanya. Jadi bersabarlah, jangan khawatir kalau Allah tidak akan mengabulkan semua permintaanmu. Pasti, saya pun pernah membuktikan minta kepada Allah dalam waktu yang tidak lama permintaan saya terkabul. Itu intinya. Kalian harus percaya, kalian harus yakin
bahwa setiap permintaan, setiap permohonanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, bagaimana etika kita memohon, meminta kepada Allah? Apakah cukup dengan berdoa? Apakah cukup hanya meminta? Tidak semudah itu. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan agar permohonan kita atau harapan kita atau cita-cita kita akan terkabul. Yang pertama adalah ikhtiar. Apa ikhtiar itu? Ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Contoh, kalian ingin menjadi juara futsal misalkan. Ikut lomba futsal, pengen juara. Apa ikhtiarmu? Latihan. Terus latihan setiap hari agar kamu bisa lancar bermain futsal. Atau kamu pengen mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang sempurna. Apa ikhtiarmu? Belajar dengan tekun, belajar dengan rajin. Kamu ingin menjadi juara badminton, harus berlatih. Semua usaha tanpa latihan, tanpa belajar nonsen, tidak terwujud. Setelah ikhtiar, berdoa. Ini juga penting. Nah, tadi latihan, belajar dan sebagainya adalah usaha lahir. Kalau berdoa adalah usaha batin. Jadi kalian harus berdoa. Berdoa sebisamu. Pakai bahasa apapun Allah paham. Pakai bahasa Arab bisa, pakai bahasa Indonesia bisa, pakai bahasa Tegal pun Allah paham. Yang penting doamu yang kamu panjatkan kepada Allah benar-benar tulus, benar-benar ikhlas dan benar-benar yakin bahwa semua harapanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar sudah, berdoa sudah. Yang terakhir adalah tawakal. Apa tawakal? Pasrah, memasrahkan semua yang kamu inginkan, memasrahkan semua yang kamu harapkan kepada Allah. Kita berharap semoga harapan kita, ikhtiar kita benar-benar Allah kabulkan. Anak-anakku, sebagaimana yang kita alami sekarang ini, Allah sedang mencoba dunia ini. Allah sedang mencoba bangsa Indonesia. Allah sedang mencoba kita dengan adanya pandemi COVID-19, di mana kita nggak bisa bertatap muka secara langsung. Namun kita tetap jangan berputus asa. Kita nggak boleh langsung pasrah, nggak boleh. Tetap kita laksanakan 3 hal ini. Yang pertama adalah ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Laksanakan protokol kesehatan 3M atau 5M plus 1V, vaksinasi. Bagi kalian yang sudah berusia 12 tahun, ikuti program vaksinasi. Insya Allah aman, insya Allah halal. Saya pernah membuktikan. Ya. Saya juga pernah divaksin dan saya juga pernah kena COVID-19. Alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan kepada saya. Ingat, terapkan protokol kesehatan dan juga vaksinasi bagi kalian yang sudah berusia 12 tahun. Karena apa? Vaksinasi itu mengurangi keberatan gejala jikalau kita terkena atau terpapar virus ini. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kalian terkena itu, ataupun kalau yang pernah atau sudah kena, jangan sampai terkena lagi. Cukup 1 kali saja. Satu ya. Yang kedua, berdoa. Jam sholat kami berdoa semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari alam dunia. Semoga Allah segera menjadikan alam dunia ini kembali normal seperti dahulu, sehingga kita bisa kembali belajar, kita kembali ke sekolah tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut. Berdoa setiap sholat, insya Allah doa anak terkabul. Karena anak-anak seperti kalian belum punya dosa. Berbeda dengan saya ataupun orang tua, itu sudah banyak dosanya, mungkin agak terhambat. Tapi kalau kamu anak kecil yang masih berdoa, Allah segera mengabulkan doamu itu.
ketuklah pintu langit dengan doamu yang serius, doamu yakin. Kita percaya, kita yakin wabah ini akan segera berlalu. Kita berharap semoga kita kembali ke sekolah dan kita bertemu tanpa ada rasa takut ataupun tanpa ada rasa khawatir. Dan yang ketiga, kita pasrah semoga Allah ya kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu ya, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kita sudah membahas banyak tentang tentang Allah Maha tempat meminta, Allah sebagai tempat memohon dan Allah tempat bergantung. Ini penjelasan tentang Asmaul Husna As-Samad. Walhasil kesimpulannya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, yaitu salah satunya yaitu As-Samad, yang artinya tempat meminta, tempat memohon atau tempat bergantung. Mohonlah kepadanya, mintalah sesuatu kepadanya. Karena apa? Kalau kita tidak meminta berarti kita sombong. Justru kalau kita nggak minta, kita sombong di mata Allah. Kita adalah orang yang sombong karena seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah, padahal kita butuh kepada Allah. Butuh apa? Butuh semuanya. Dan Allah adalah tempat meminta, tempat dibutuhkan oleh kita semua. Oke, anak-anak, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang Asmaul Husna As-Samad. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian pada pertemuan hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila penjelasan saya mungkin kurang jelas diterima oleh kalian. Saya mohon maaf, dan jika memang penjelasan saya cukup jelas, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasmu nanti 1, subscribe channel saya, kemudian like dan beri komentar, beri resume, beri ringkasan apa yang telah tadi saya sampaikan. Nanti resume kalian, ringkasan kalian tulis di buku hijau dan kumpulkan ke sekolah. Saya pengen melihat tulisan kalian, saya pengen melihat buku kalian. Karena selama ini kita hanya lewat classroom, maka hari ini kita coba pakai YouTube, nanti tugasmu dikumpulkan. Demikian dari saya, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.